Saudara sekalian, kuliah pertama kita akan awali dengan istilah dan pengertian hak asasi manusia. Saudara, di dalam bahasa Inggris, hak asasi manusia disebut sebagai human rights. Human itu manusia, rights itu adalah hak, ya, ada huruf S-nya, itu menunjukkan plural ya, atau jamak, hak-hak manusia gitu. Kemudian dalam bahasa Belanda disebut mensenrechten. Mensen itu juga menunjukkan orang dalam plural gitu ya. Rechten itu juga rights atau hak, hak gitu. Recht itu dalam bahasa Belanda bermakna hukum, namun juga bisa bermakna hak. Itu sebagai perbandingan. Nah, kalau kita amati di dalam istilah yang sering kita gunakan, hak asasi manusia terdiri dari 3 unsur kata, hak asasi dan manusia. Nah, ada kata asasi ya, yang membedakannya kita dengan istilah-istilah lain dalam bahasa asing, seperti yang tadi saya contohkan, Inggris dan Belanda. Ada asasi di sana, ada dasar gitu. Tapi sebetulnya kalau kita menyebutkan hak manusia misalnya, dalam hemat saya, itu juga sudah menunjukkan apa yang dimaksud sebagai human rights. Nah, hak, apakah yang disebut dengan hak? Secara umum bisa dikatakan hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima. Nah, biasanya hak itu pasangannya atau lawannya adalah kewajiban. Ya. Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Kalau bicara hak asasi manusia, bahkan siapa yang punya kewajiban memenuhi hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara, yang harus memenuhi itu adalah negara. Ya. Negara itu punya kewajiban untuk respect, ya, protect, fulfill, and promote. Ya, respect itu menghormati, protect itu melindungi, fulfill memenuhi, promote itu mengkampanyekan. Nah, kemudian asasi artinya ya dasar, fundamental. Adapun pengertian manusia itu dalam Cambridge Dictionary adalah being relating to or belonging to a person or to people as opposed to animals. Jadi menunjukkan bahwa manusia itu adalah person atau orang, ya, atau orang-orang sebagai lawan dari binatang gitu. Kira-kira demikian pengertiannya. Tapi saya kira hak asasi manusia ya kita sudah cukup paham soal itu. Nah, saudara, setelah tadi kita membahas mengenai istilah dan pengertian, ya, maka hak asasi manusia itu bolehlah lah ya dirumuskan secara longgar, hak yang dimiliki oleh seseorang karena kodrat kelahirannya sebagai manusia. Siapapun yang lahir sebagai manusia memiliki hak ini tanpa pembedaan apapun, apakah itu ras, warna kulit, bahasa, kelamin, pandangan politik, dan lain sebagainya. Jadi, hak asasi manusia dimiliki karena orang itu lahir sebagai manusia. Maka kalau ada entitas lain yang bukan manusia, dia tidak punya hak asasi manusia. Ya, simpanse, kemudian aneka binatang yang lain, ya anjing, kucing, ayam, mereka tidak punya hak asasi manusia. Walaupun kalau saudara mengikuti perkembangan di beberapa negara ya, ada simpanse itu dianggap atau mempunyai status hukum sebagai person gitu, diberi oleh pengadilan. Jadi dia punya hak dan kewajiban ya, di fenomena yang unik ya. Walaupun demikian ya simpanse itu bukan manusia. Nah, kemudian siapapun yang lahir sebagai manusia punya hak ini tanpa pembedaan apapun. Ya, apakah ras, warna kulit, bahasa, kelamin, pandangan politik, dan lain sebagainya. Prinsip non-diskriminasi. Jadi selama orang terlahir sebagai manusia, maka dia punya hak asasi manusia. Apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun kelamin, apapun orientasi seksualnya, pandangan politiknya, dia tidak bisa didiskriminasi dari penikmatan hak asasi manusia. Nah, kalau kita perhatikan,
dalam rumusan yang dibuat oleh United Nations, human rights are rights inherent to all human beings, regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. Human rights include the right to life and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression, the right to work and education, and many more. Everyone is entitled to these rights without discrimination. Nah, kita perhatikan rumusan dari atau definisi dari United Nations itu. Human rights are rights inherent to all human beings. Ya, HAM itu melekat pada semua manusia. Apa artinya melekat? Itu artinya tidak bisa dipisahkan. Inherent, bagian yang menyatu dari manusia. Dia tidak bisa dilepaskan. Ya. Regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. Ya, tanpa memandang ras, seks, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. Ya, tanpa memandang seksnya, kewarganegaraannya, etnisitas, bahasa, agama, maupun status lainnya, seperti yang tadi kita sudah bahas. Ya, jadi apapun ras Anda, apapun seks Anda, termasuk kalau kita bicara seks, soal seks sekarang itu perkembangannya tidak saja hanya male and female ya, ada juga third sex begitu, ada yang tidak aseksual juga, bahkan yang merasa tidak terasosiasi dengan seksualitas tertentu. Nationality, apakah dia dari negara-negara berkembang maupun negara-negara yang less developed begitu. Language, apapun bahasanya ya, bahasa-bahasa yang mungkin bahasa internasional atau dia penutur bahasa lokal yang mungkin tidak terdengar di dunia ini, semuanya punya hak asasi manusia. Ya, bukan eksklusif pada suku, ras, seksualitas tertentu dan sebagainya. Nah, human rights include the right to life, ya, and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression, dan seterusnya itu. Artinya HAM itu termasuk di dalam HAM adalah hak untuk bebas dari perbudakan, ya, and the right to life tadi yang pertama, hak untuk hidup, freedom from slavery, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, freedom of opinion, kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi, dan banyak hal lagi. Nah, everyone is entitled to this right without discrimination. Semua punya hak ini tanpa diskriminasi. Tidak karena orang itu seksualitasnya berbeda, orientasi seksualnya berbeda, atau dari seks yang tidak dominan di dalam masyarakat, maka dia tidak punya hak asasi manusia. Kita ambil contoh dalam pengalaman kesejarahan bangsa Indonesia sendiri ya, atau di banyak tempat di dunia ya, perempuan itu seringkali dianggap sebagai gender yang tidak menentukan, yang tidak punya hak yang sama dengan laki-laki. Ya, sehingga mereka di banyak tempat itu bisa dikenakan kekerasan. Kemudian ada juga yang di India itu honor killings, ya, pembunuhan yang dianggap terhormat kalau seorang perempuan itu dianggap melakukan hal yang tercela gitu. Kemudian ada kasus-kasus misalnya etnisitas tertentu yang dianggap hina, ya, dianggap rendah begitu. Kemudian dianiaya, bahkan dimusnahkan, dibunuhi dan sebagainya. Itu terjadi dalam sejarah dunia. Juga perbudakan dan penyiksaan itu adalah pengalaman banyak bangsa di dunia. Amerika misalnya punya sejarah perbudakan orang-orang kulit hitam yang dulu disebut dengan istilah yang merendahkan, negro. Itu diperbudak, artinya bekerja tanpa dibayar, tanpa diberi upah. Kemudian ada penyiksaan begitu hanya karena
dia berasal dari etnisitas maupun agama-agama yang dianggap berbeda. Nah, saudara, bagaimana dengan definisi yang lebih otoritatif gitu ya? Kita bisa dapatkan dari United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana ada di tayangan. Human rights are rights inherent to all human beings, regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. Human rights include the right to life and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression, the right to work and education, and many more. Everyone entitled to these rights without discrimination. Ya, jadi kita perhatikan di sana, HAM itu inherent to all human beings, melekat pada semua manusia. Melekat itu ya nggak bisa dilepaskan. Gitu. Kalau Anda adalah manusia, hal itu nggak bisa dialihkan, dipisahkan. Melekat pada Anda sebagai manusia, selama Anda menjadi manusia. Nah, kemudian, regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status, ya, tanpa memandang ras, seks, kewarganegaraan, etnisitas, bahasa, agama, maupun apapun status lainnya. Jadi, walaupun seseorang itu berasal dari etnisitas yang minor, yang sedikit, yang kecil, dia juga punya hak asasi manusia. Ya, walaupun dia dari pengguna bahasa yang minor, yang sedikit, dia juga punya hak asasi manusia. Walaupun keberagamaannya adalah agama yang minor, yang sedikit, ya dia juga tetap punya hak asasi manusia. Ya, melekat pada setiap orang. Tidak boleh ada pembedaan di sini. Nah, kita bisa melihat ya, sampai di sini kita bisa berhenti dan merenung. Ya, begitu banyak manusia yang karena rasnya, karena seksnya, ya, jenis kelaminnya, karena nationality-nya, kewarganegaraannya, etnisnya, etnis minor, ya, bahasa maupun agamanya itu mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Ya, pembantaian, penganiayaan, pengusiran, apalagi kekerasan verbal maupun fisik, ya, karena agamanya, karena rasnya, ya. Saya kira saudara bisa merenungkan apakah itu juga terjadi di sekitar kita, ya. Apakah ada kebencian etnis, kebencian agama, kemudian atas dasar bahasa, begitu ya. Nah, human rights include the right to life and liberty dan seterusnya itu di sana dikatakan and many more, dan masih banyak lagi ya. Ini beberapa saja dari hak asasi manusia, ya. Hak hidup, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan many more, ya. Masih banyak lagi hak, misalnya hak atas kesehatan, hak atas lingkungan yang sehat, ya. Hak untuk turut serta dalam kehidupan berbudaya dan seterusnya. Nah, kemudian everyone is entitled to these rights without discrimination. Semua orang berhak atas hak ini tanpa diskriminasi, ya, tanpa pembedaan. Jadi tidak kemudian karena seseorang itu punya pandangan politik yang lain, kemudian dia diperbudak atau disiksa. Karena seseorang itu punya agama yang lain, maka dia dirampas hak hidupnya dan seterusnya itu. Tanpa diskriminasi. Jadi penikmatan semua hak asasi manusia itu adalah tanpa diskriminasi. Saudara sekalian, sekarang kita melangkah pada sejarah hak asasi manusia. Di dalam khasanah hak asasi manusia, tonggak awal penghormatan hak asasi manusia dimulai pada 1215 ya, di Inggris, bulan Juni, ya. Saat itu ditandatangani Magna Carta Libertatum,
ya, atau biasa disingkat Magna Carta gitu. Magna itu agung ya, great. Carta itu charter, perjanjian ini, Great Charter. Pihak perjanjian di sini, pihak-pihak di dalam Magna Carta itu adalah para barons ya. Baron itu adalah bangsawan di dalam sistem feodal Eropa. Feodal itu artinya ketuan tanahan ya. Saudara tahu raja itu kan dianggap sebagai pemilik tanah. Ya, kalau saudara berada dalam sistem feodal, maka saudara itu nggak punya tanah. Saudara bisa tinggal di mana saudara berada itu karena kebaikan ya, atas perkenan dari si raja. Nah, oleh karenanya dalam sistem feodal, saudara mesti memberi upeti ya kepada raja. Dan tentu saja hidup matinya orang yang ada dalam wilayah kerajaan itu adalah terpulang pada ya kehendak si raja gitu ya. Nah, Raja John di sini di Inggris dipaksa untuk menandatangani Great Charter ini oleh para baronnya. Di dalam gambar saudara perhatikan ada beberapa barons di hadapan raja, yang kemudian di belakang raja itu adalah katakanlah para royalis lah ya, orang-orang dari kerajaan gitu. Saudara, ini sekedar ilustrasi bagaimana Magna Carta itu dia memuat beberapa klausul ya menyangkut relasi antara para barons dan raja. Saudara sekalian, kalau kita bicarakan Magna Carta, ya, perlu diingat sekali bahwa perjanjian ini adalah perjanjian elite. Ya. Perjanjian elit. Elit itu dari bahasa Perancis itu kan artinya atas ya, di atas. Artinya ya orang-orang di atas lah ya. Elit politik, mereka yang secara politik ada di atas ya. Perjanjian antara baron dan raja. Jadi itu bukan perjanjian yang kemudian mensejahterakan rakyat, enggak. Ya, perjanjian itu menyangkut kepentingan-kepentingan para baron. Terus bagaimana perjanjian itu bisa mempunyai makna penting bagi perkembangan hak asasi manusia, bahkan dianggap sebagai tonggak sejarah hak asasi manusia. Begini saudara ya, jadi Magna Carta itu mengakhiri absolutisme raja. Absolutisme raja itu kan artinya kemutlakan kekuasaan raja. Raja yang tadinya tidak perlu berunding dengan siapapun, tidak perlu bernegosiasi dengan siapapun, dengan Magna Carta ini dia berkompromi, dia menyanggupi keinginan pihak lain. Artinya apa? Ada pembatasan atau pengurangan dari hak raja. Ya, yang tadinya 100% sekarang berkurang jadi sekian persen. Yaitu kemauan dari para baron sini. Kekuasaannya terbatas ya. Nah, inilah yang menjadikan Magna Carta itu penting ya, karena raja tidak lagi mutlak. Ia sudah berjanji dengan pihak lain ya, yaitu para baron di dalam kesepakatan. Padahal sebelumnya raja itu tidak perlu berunding dengan pihak lain, bahkan dia mendasarkan pada prinsip vis et voluntas ya. Artinya force and will. Force itu dengan paksaan maupun dengan kemauan. Dan raja itu di atas hukum, ya, above the law. Maka saudara mungkin pernah mendengar di Perancis ya, di masa Louis ke-14 ya. Negara adalah saya ya. I am the law. Ya, negara raja sebagai penguasa tertinggi di dalam negara, dia bisa bikin aturan hukum apapun dan dia tidak terikat. Ya, tidak boleh makan pisang raja misalnya. Yang terikat oleh itu adalah warga, kawula ya.
orang-orang rakyat jelata, mungkin seperti kita kali. Tapi raja boleh dia makan itu. Dia tidak terikat oleh hukum. Dan karena dia adalah hukum itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi pentingnya Magna Carta, karena ada batas-batas kekuasaan begitu. Dan ini ya, dalam perjalanan yang evolutif nantinya akan menjadi sumber atau ilham pembatasan kekuasaan. Ya, paham konstitusionalisme. Ya, di mana kekuasaan negara menjadi terbatasi, dan kita juga mewarisi isme atau pandangan seperti itu. Ya, terbukti bahwa kita sekarang tuh punya carta juga, ya, berupa Undang-Undang Dasar 45. Di sana ada pembatasan kekuasaan, ya. Presiden tidak bisa berbuat semau-maunya, ya, atau berbuat atau bertindak yang di luar kewenangan maupun hak konstitusionalnya. Misalnya begini, presiden nggak bisa memutuskan seorang bersalah atau tidak. Ya, itu kewenangan dari lembaga yudisial, lembaga peradilan. Itu ya sudah merupakan pembatasan tersendiri, ya. Kalau di zaman absolutisme, ya, raja itu yang bikin aturan, yang melaksanakan, dan yang kemudian menghukumi, yang menentukan hukumnya. Nah, ini yang itulah mengapa Magna Carta itu menjadi penting, ya. Sejak saat itulah kekuasaan raja yang absolut. Absolut itu kan artinya mutlak, ya, full 100%. Dengan Magna Carta dia mulai terbatasi. Nah, saudara sekalian, ini sekedar gambaran lah, ya, beberapa klausul atau clause di dalam Magna Carta. Ada banyak, tapi saya ambilkan 3 aja. Yang pertama adalah kebebasan, ya, kepada gereja untuk mengadakan pemilihan, ya. Kemudian klausul yang ke-13, ya, bagaimana kota London itu mesti punya atau dapat menikmati kebebasannya yang sejak lama, ya. Dan klausul nomor 39, ya, tak seorang pun tuh no free man shall be seized or imprisoned. Ya, tak seorang pun manusia bebas yang bisa ditahan atau dipenjara lah, ya, begitu. Except by the lawful judgment of his equals or by the law of the land. Ya, tak seorang pun bisa ditangkap, ditahan, kemudian disita kepemilikannya tanpa aturan hukum yang tepat, gitu, tanpa aturan hukum yang pasti. Nah, ini yang terakhir ini kita bisa rasakan asas kepastian hukum, ya, legalitas. Perbuatan itu tidak boleh dinyatakan salah tanpa ada aturan hukum yang memang berlaku, begitu. Memang di sini no free man, ya, kalimatnya di dalam klausul nomor 39, ya. Free man hanya untuk mengikat para free man, orang-orang bebas, karena saat itu juga ada para pekerja yang nggak bebas, ya, para petani-petani dan sebagainya. Ini sekedar gambaran saja untuk Anda memahami klausul-klausul yang disepakati Raja John di dalam Magna Carta. Saudara sekalian, kita melompat ke tahun 1776. Ada deklarasi kemerdekaan Amerika pada waktu itu, di mana mereka yang imigran dari Inggris, ya, yang berada di Amerika di belahan utara, melakukan pemberontakan begitu, dan ingin mendirikan suatu negara baru yang bebas dari Inggris, ya. Mereka memproklamirkan Declaration of Independence, ya, pernyataan kemerdekaan, ya. Di dalam deklarasi kemerdekaan Amerika itu disebutkan all men are created equal, that they are endowed by their creator with a certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Ya, masih ada kalimat terusannya sebetulnya, tapi saya ambil kalimat pembukanya saja.
semua manusia, all men are created equal, semua manusia diciptakan sama, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, bahwa mereka itu semua diberkati atau dikaruniai oleh sang pencipta, begitu ya, beberapa hak yang tidak bisa dialihkan, yang diantaranya adalah hak hidup, kebebasan, dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Nah, saudara, di belahan Eropa, ya, revolusi Amerika itu juga mengilhami revolusi Prancis. Ya. Revolusi Prancis itu rakyat menggulingkan absolutisme raja, yang penggulingan itu disimbolkan atau di puncak dari pemberontakan atau revolusi itu adalah dengan jatuhnya benteng Bastille, ya, benteng atau kastil ini sebetulnya, yang dulu dipakai untuk tahanan-tahanan politik yang dianggap menentang raja, begitu. Nah, kemudian dari monarki, rakyat mendirikan pemerintahan republiknya. Republik itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan kemudian Majelis Nasional mendeklarasikan deklarasi hak manusia dan warga negara. Nah, deklarasi ini sedikit banyak juga sebetulnya mengambil inspirasi dari deklarasi kemerdekaan Amerika. Ya, tapi disitulah ya, di dalam revolusi ini absolutisme raja digulingkan oleh rakyat, ya, rakyat yang berdaulat, walaupun nantinya dalam sejarahnya kemudian juga absolutisme itu muncul kembali. Tapi pengaruh dari deklarasi hak manusia dan warga negara ini juga merambah kepada negara-negara yang kemudian nantinya akan dikoloni oleh Prancis, ya, pernah diduduki oleh Prancis, termasuk Belanda itu kan juga dulu pernah dikuasai oleh Prancis. Dan ide-idenya sampai juga nantinya ke tanah jajahan di Hindia Belanda, atau yang sekarang kita kenal negara kita, Indonesia. Kita tahu kan kita punya hukum pidana Belanda, ya, dulu merupakan semacam saduran dari kode penal di Prancis, ya, kode penal, kode sivil. Untuk kode sivil itu untuk BW-nya atau kitab hukum perdatanya, yang kemudian juga istilahnya ditransplantasi di tanah jajahan, yaitu di Hindia Belanda. Jadi kalau kita renungkan, sebetulnya banyak ketentuan-ketentuan di dalam hukum pidana, termasuk asas legalitas, gitu ya. Itu kalau kita telusuri juga sebetulnya berasal dari, ya, spirit dari deklarasi hak asasi manusia dan warga negara di Prancis. Saudara sekalian, kalau tadi kita telah membahas revolusi Amerika dengan deklarasi kemerdekaan Amerikanya, revolusi Prancis dengan deklarasi hak manusia dan warga negara, maka kita kemudian melompat ke tahun 48. Kita kenal ada the Universal Declaration of Human Rights, UDHR, atau saudara bisa sebut dalam bahasa Indonesia Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ya, UDHR, atau saudara mau singkat DUHAM, ya. Universal Declaration of Human Rights. Universal ini, saudara, berasal dari kata universe, ya, sedunia. Universe itu kan alam semesta, ya, sedunia. Universal Declaration, declaration itu pernyataan, artinya pernyataan seluruh alam semesta, seluruh dunia. Maknanya adalah yang menyatakan bukan satu bangsa atau satu negara tertentu seperti di Amerika maupun di Prancis, tapi seluruh bangsa di dunia ini. Nah, ini yang membedakannya, ya, dengan deklarasi yang tadi kita diskusikan. Nah, Universal Declaration of Human Rights ini dinyatakan bukan atau tidak berasal dari ruang hampa, ya.
dia merupakan ekspresi sebetulnya keprihatinan dari para pemimpin saat itu atas kekejaman perang, ya, terutama yang tahun 45 baru selesai adalah Perang Dunia II. Perang Dunia II, saudara ketahui, ya, timbul karena Jerman di bawah pimpinan Hitler, ya, dengan Nazinya, ekspansionis, ya, ingin menguasai seluruh Eropa bahkan seluruh dunia. Dia juga punya sekutu di timur jauh, di kawasan Asia Pasifik, yaitu Jepang, untuk menguasai dunia, membuat imperium Jerman. Jerman itu invasi ke Polandia, kemudian menduduki Prancis, ya, Belanda, dan banyak negara lainnya, bahkan termasuk mencaplok Uni Soviet juga. Nah, rezim Nazi di bawah pimpinan Hitler ini juga mempunyai pandangan yang sangat fatal atau sangat mengerikan, ya, superioritas ras, ya. Ras yang dianggap superior itu adalah Aryans, ya, ras Arya, ya, yang dipercaya sebagai ras aslinya orang Jerman begitu. Dan Hitler, ya, menyebut Yahudi itu sebagai penyebab kesialan dari bangsa Jerman, karena dia menunjuk Perang Dunia I, di mana Hitler itu juga terlibat di dalamnya, itu kegagalan Jerman, kekalahan Jerman di dalam Perang Dunia I juga karena Yahudi, gitu. Sehingga singkat cerita, ya, orang-orang Yahudi ditangkapi, dimasukkan dalam kamp konsentrasi, kemudian dibunuhi di kamar-kamar gas, ya, gas chambers di banyak tempat di Eropa, terutama di Polandia. Nah, itulah pandangan superioritas ras, ya, adanya manusia yang merasa lebih unggul dari manusia yang lain, yang mengakibatkan Holocaust, ya, pembantaian yang mungkin tidak ada bandingannya dalam sejarah dunia sebelumnya. Situasi seperti itu, saudara, ya, belum lagi kemudian perang, ya, ketika Jerman kemudian melawan sekutu, ya, di bawah pimpinan Amerika Serikat sama Inggris, ya. Begitu banyak orang tewas. Perang Pasifik juga di sini antara sekutu dengan Jepang. Di Indonesia juga terjadi perang antara sekutu dengan katakanlah pemuda maupun tentara keamanan rakyat kita saat itu. Indonesia baru berusia muda, ya. Orang saling bunuh, saling siksa, orang kelaparan karena perang, ya. Ekonomi meroket ke bawah, maksudnya hancur gitu, kelaparan di mana-mana, dan itu menimbulkan keprihatinan, sehingga dinyatakanlah suatu pernyataan sedunia mengenai hak asasi manusia. Saudara, Universal Declaration of Human Rights, ya, pernyataan sedunia. Ini saudara harus ingat bahwa dia tidak mempunyai kualitas sebagai instrumen hukum, ya. Saudara tahu dalam hukum internasional, atau sumber hukum internasional itu kan perjanjian, traktat begitu. Nah, deklarasi ini adalah deklarasi. Deklarasi itu kan serapan dari bahasa Inggris declaration, di dalam padanan bahasa Indonesia itu pernyataan, statement, ya. Jadi dia bukanlah instrumen hukum. Namun saudara, walaupun dia bukan instrumen hukum, deklarasi ini tidak bisa diremehkan begitu saja, karena yang menyatakan ini adalah seluruh bangsa di dunia, ya. Saat itu ketika dideklarasikan tidak ada negara yang menolak, ya, walaupun ada negara yang abstain, ya, Arab Saudi itu abstain, tidak ada yang menolak, sehingga dia dianggap sebagai moral statement, pernyataan moral dari seluruh bangsa di dunia. Semua bangsa di dunia setuju, semua negara di dunia
menyetujui pernyataan ini, sehingga dia adalah pernyataan yang punya kekuatan moral yang tinggi. Saudara, kalau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah pernyataan, ya, statement, bukanlah instrumen hukum, maka ada kebutuhan, ya, bahwa bangsa-bangsa di dunia ini lebih terikat, lebih diharapkan kepatuhannya dengan instrumen hukum. Maka singkat cerita, saudara, pada tahun 1966, Majelis Umum PBB mengesahkan 2 perjanjian internasional. Yang pertama adalah The International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, kemudian The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, atau ICCPR. Nah, saudara perhatikan di situ International Covenant itu perjanjian internasional. International Covenant, perjanjian internasional, dari namanya kita bisa simpulkan atau kita ketahui itu adalah legal instrument, ya, instrumen hukum, ya, treaty. Ya, oleh karenanya dia mengikat secara hukum bagi negara-negara pesertanya. Ya, jadi inilah dari evolusinya tadinya hak asasi manusia lebih kepada pernyataan, deklarasi, perjanjian, sekarang menjelma menjadi instrumen hukum, legal instruments. Nah, sama halnya dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ICCPR maupun ICCPR ini diterima dan, ya, ditandatangani oleh hampir seluruh negara di dunia begitu banyak. Sehingga para ahli hak asasi manusia, sebagian lah, ya, menyepakati atau meyakini bahwa keduanya itu mempunyai status, ya, sebagai international customary law, hukum kebiasaan internasional. Jadi walaupun suatu negara misalnya tidak menjadi negara peserta ICCPR, tapi negara itu bisa dipersalahkan, ya, karena dia melanggar ketentuan di dalam ICCPR. Ya, ICCPR itu sudah menjadi hukum kebiasaan. Kenapa kebiasaan? Karena yang lain-lain atau negara-negara yang lain itu juga menerimanya dan mengetahuinya. Itulah penerimaan yang luas dari keduanya dianggap sebagai international customary law. Nah, saudara, deklarasi HAM universal yang di ACAR itu bersama ICCPR dan ICCPR adalah core international human rights instruments, instrumen asasi manusia yang inti lah, atau dikenal juga sebagai The International Bills of Human Rights, perjanjian HAM internasional. Jadi 3 itu adalah perjanjian asasi manusia internasional. Jadi kira-kira begitu perkembangannya, sejarahnya dari Magna Carta sampai ke perjanjian-perjanjian internasional ini.